Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyiru min zikri hazim lazat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Kenikmatan hidup. Apa itu? Zikrul maut. Mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobinya para nabi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati." Artinya, salah satu di antara hobi Nabi itu adalah mengingat kematian. Dengan cara salah satunya adalah berziarah kubur. Banyak cara memang, tapi intinya adalah zikrul maut. Nabi suka mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian itu membuat seseorang yang sedang lalai jadi sadar. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan entertainment, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau, dilalaikan dengan keluarga, dilalaikan dengan pekerjaan. Banyak hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia kita dari Allah. Melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari tobat, melalaikan kita sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah zikrul maut. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, zikrul maut itu adalah hazimil lazat, adalah penghilang kenikmatan hidup. Para ulama mengatakan ada beberapa keistimewaan kalau kita suka mengingat kematian, zikrul maut. Di antaranya adalah takzir taubah. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan segera untuk taubat. Karena orang yang menunda taubat, biasanya dia lupa terhadap kematian. Dia merasa hidupnya masih lama, padahal diri kita melihat di kanan kiri kita, sekeliling kita, banyak orang yang sudah wafat. Apalagi saat COVID-19 melanda, kita melihat orang yang wafat itu sehari bisa ratusan, bahkan di luar negeri itu bisa ribuan. Mudah sekali buat Allah menghidupkan, apalagi mematikan dan membangkitkan. Sehingga kalau ada seseorang yang merasa aman dari kematian, cobalah dia melihat di sekelilingnya. Bukankah kematian itu telah datang kepada banyak orang yang kita kenal? Di antara mereka, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, bahkan tidak punya sakit apa-apa, tiba-tiba wafat saja. Makanya Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Semua yang hidup pasti merasakan kematian, sehingga kita renungkan tentang kematian ini. Insya Allah itu akan menyadarkan kita untuk segera bertaubat. Jalur taubah menyegerakan taubat. Yang kedua, di antara kebaikan dari zikrul maut, mengingat kematian kata ulama adalah ihdaduzat, membuat kita jadi serius mempersiapkan bekal, karena kita tahu semua akan mati dan kembali kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kehidupan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sehingga, sebagaimana kita semangat mempersiapkan bekal kita untuk nyaman hidup di dunia, maka dengan zikrul maut, kita akan semangat juga mempersiapkan bekal untuk nyaman hidup di akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Wal tangzur nafsu maqadamat ligot. Kata Allah, hendaklah seseorang memperhatikan apa yang sudah siapkan untuk hari esok. Hari esok di sini adalah kematian. Apakah kita sudah menyiapkan tentang kematian kita? Bukan menyiapkan kuburan, tetapi menyiapkan amal solih. Karena kuburan yang nyaman di tempat yang tinggi, yang terlihat bahwa dia termasuk orang yang mampu itu, bukan jaminan seseorang akan nyaman di alam barzahnya. Kenyamanan alam barzah bukan hanya mempersiapkan kuburan, tetapi mempersiapkan amal solih. Sehingga orang yang mempersiapkan amal solihnya untuk alam barzahnya, dia akan merasakan betapa alam barzahnya itu senyaman dengan tinggal di sebuah taman yang indah. Lalu dia bermimpi, seolah-olah dalam mimpinya dia baru saja tidur semalam, padahal dia telah tidur ribuan tahun saking nyamannya. Dia gak perlu menunggu lama untuk datangnya hari kiamat. Jarak antara kematiannya dengan hari kiamat seolah-olah cuma satu malam saja, padahal dia sudah ribuan tahun meninggal dunia saking nyamannya di dalam kubur. Dan itu ihdaduzat, mempersiapkan bekal untuk kematian itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sering mengingat kematian. Yang ketiga, mengingat kematian atau zikrul maut itu kata ulama adalah al-layun min kasratil amal, bisa menjadi obat untuk banyak angan-angan. Jadi, orang-orang yang jarang mengingat kematian biasanya suka berandai-andai, banyak berangan-angan seolah dia akan hidup 1000 tahun. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja yang dia pingin.
seolah-olah dia tidak akan pernah binasa, seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan dunia dan seisinya untuk dirinya sendiri. Itu angan-angan orang yang tidak pernah mengingat kematian, sehingga dengan angan-angannya itulah dia semangat untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Wailul likulli lumazatil lumazah alladzi zama amalan wa adada. Celakalah orang-orang yang lumazah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya atau mengkoleksinya. Itu angan-angan. Menunda-nunda waktu adalah dengan zikrul maut, mengingat kematian. Yang keempat, kata ulama, di antara kebaikan dalam mengingat kematian adalah al-mubadarah ilal amal as-sholih. Bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Kata Nabi, kalau kalian di siang hari, janganlah menunggu waktu malam. Kalau kalian di malam hari, janganlah menunggu waktu siang. Artinya, kalau kita di siang hari, lakukanlah semua amal solih yang bisa kita lakukan di siang hari dengan membantu orang lain, dengan mencari rezeki yang halal. Sedangkan kalau kita di malam hari, lakukan kebaikan di malam hari. Siapa tahu itu malam terakhir kita dengan tahajud, dengan zikir, dengan tilawah. Intinya, orang yang suka mengingat kematian, dia akan semangat untuk mubadarohil ilal amal solih. Dia akan suka dan semangat untuk menyegerakan suatu kebaikan.